Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kita hari ini dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran IPS bersama Ustazah Rian. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Ustazah doakan Ananda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, sudah siap ya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, di video kali ini merupakan sambungan dari materi pembelajaran kita di video sebelumnya. Nah, video pembelajaran sebelumnya masih ingat ya materinya dan sudah dicatat ya di buku catatannya yang bagian-bagian yang terpenting. Nah, baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran kali ini, Ustazah akan memberikan nasihat sedikit kepada Ananda. Dari mana nasihat Ustazah ini berdasarkan dari hadis. Nah, di mana hadis ini berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yahdi. Ya, artinya seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, kadang kita terlewat bercanda dengan teman, dengan adik, dengan kakak, sehingga tanpa sengaja lisan kita itu menyakiti hati dari teman atau saudara kita. Nah, ketika misalnya kita cuma sekedar panggilan. Nah, padahal panggilan itu panggilan yang tidak disukai oleh saudara atau teman kita. Nah, begitu juga dengan tangan kita. Mungkin niatnya cuma jahilin sedikit aja. Ternyata kebablasan, berlebihan. Ternyata orang yang kita jahilin itu tidak terima dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, ingat ya, kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, kita harus segera meminta maaf. Nah, inilah yang di hadis ini dikatakan bahwa kita harus menjaga lisan dan tangan kita. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf dengan orang yang kita berbuat salah itu. Baik, sedikit saja nasihat dari Ustazah. Mudah-mudahan Ananda bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke video pembelajaran dan Ustazah pesankan dengan Ananda, disimak videonya dari awal sampai dengan akhir, karena nanti pertanyaan dari latihan yang akan Ustazah berikan bisa jadi pertanyaannya itu ada di awal, di pertengahan atau di akhir ya. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, pembelajaran kali ini merupakan sambungan dari video pembelajaran kita sebelumnya. Nah, masih dengan judul yang sama, yaitu Sumber Daya Alam Negara ASEAN, bagian kedua. Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dan tergolong negara yang sedikit dengan sumber daya alamnya. Terenggiling merupakan hewan khas dari Singapura. Singapura juga dikenal sebagai eksportir utama tanaman anggrek dan akuarium ikan. Singapura dikenal juga sebagai negara industri di kawasan Asia Tenggara. Dari pertambangan, jenis barang tambang yang terdapat di Singapura hanya sedikit, misalnya timah dan biji besi. Jadi, untuk memacu kegiatan industri, Singapura banyak mengimpor barang tambang dari negara lain seperti impor dari Indonesia. Nah, objek wisata dari Singapura ada Marina Bay Sands, Singapura. Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara yang menjadi konsumen terbesar ikan. Brunei memiliki cadangan besar pada minyak bumi dan gas alam. Industri minyak bumi, termasuk pembuatan gas alam cair, telah menyumbang lebih dari setengah kekayaan Brunei Darussalam. Produksi minyak bumi dan gas alam yang melimpah telah menempatkan negara Brunei ini menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara Vietnam.
Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman hayati yang tinggi. Negara Vietnam memiliki 2 situs warisan alam dunia, yaitu Halong Bay dan Phong Nha-Ke Bang National Park. Pada sektor pertanian, termasuk salah satu sektor ekonomi yang paling tinggi di negara ini. Kegiatan pertanian telah memperkerjakan lebih dari setengah populasi penduduk di Vietnam. Tanaman padi merupakan tanaman yang paling penting di negara ini. Padi banyak tumbuh di kawasan delta Sungai Merah dan delta Sungai Mekong. Sementara itu, sumber devisa utama dari negara ini berasal dari makanan laut seperti udang, cumi, kepiting, dan lobster. Baik, negara berikutnya adalah negara Laos. Di negara Laos, tanaman anggrek tumbuh subur di sebagian hutan di Laos. Laos termasuk negara yang mengandalkan pada bidang pertanian. Sebagian besar petani di Laos itu menanam padi. Tetapi untuk tanaman ekspor yang utama di Laos adalah tanaman kopi. Di bidang lain, negara Laos juga mempunyai energi listrik yang banyak, sehingga mereka bisa mengekspor energi listrik itu ke negara tetangga, yaitu Thailand. Negara berikutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja sebagian besar perekonomiannya berasal dari pertanian, khususnya adalah tanaman padi. Nah, tanaman padi ini banyak ditanam di lembah Sungai Mekong dan Tonle Sap. Di samping pertanian yang menyumbang penghasilan terbesar dari negara ini, nah yang kedua adalah pariwisata. Lebih dari setengah wisatawan asing itu memilih daerah Siem Reap menjadi tujuan wisata. Nah, di Siem Reap ini terdapat objek wisata yang terkenal yaitu Angkor Wat. Negara yang terakhir adalah negara Myanmar. Sebagian besar wilayah Myanmar ini tertutup oleh hutan hujan tropis. Nah, hampir sama dengan negara Asia Tenggara lainnya, negara Myanmar juga menggantungkan hasil pendapatan negaranya itu di bidang sektor pertanian. Wilayah pertanian di Myanmar ini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah wilayah di sekitar delta yang banyak membudidayakan padi di sawah. Yang kedua adalah zona kering yang sebagian besar dibantu sarana irigasi yang ditanami tanaman padi. Yang ketiga adalah kawasan bukit dan dataran tinggi yang juga membudidayakan padi, ubi jalar, millet, dan tanaman hutan lainnya yang dilakukan dengan sistem perladangan. Daerah yang sangat subur itu berada di lembah Sungai Sitang. Di bidang perikanan, Myanmar juga mengembangkan industri perikanan yang disebut dengan industri aquaculture. Negara Myanmar juga mempunyai hasil tambang. Nah, hasil tambang ini yang dihasilkan adalah timah yang berasal dari daerah Tenasserim. Nah, itu tadi materi dari Ustazah. Yang berikutnya adalah soal latihan. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaan yang Ustazah berikan. Ada 3 soal ya yang harus Ananda kerjakan. Ya, nanti akan dikerjakan di Google Form. Nah, tulis jawabannya di Google Form. Baik, Ustazah tunggu ya jawaban dari Ananda.
Bagaimana dengan video tadi? Mudah-mudahan Anda bisa paham ya apa yang telah Ustazah sampaikan. Nah, jangan lupa kerjakan latihan yang telah Ustazah berikan soalnya tadi. Nah, jawabannya itu ditulis di Google Form. Jangan lupa ya nak ya. Baik, Ustazah akhiri dengan pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.